Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita selalu menikmati kasih setia-Nya dalam kehidupan kita. Kami percaya bahwa setiap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian jemaat Tuhan Kota Makassar dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita, kami sambut kita dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berdoa. Pertolongan kita di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujian yang mengatakan datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita ulangi pujian ini dengan penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas. Yesus Tuhan Raja, haleluya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Luar biasa. Gunung-gunung, pepohonan memuji Tuhan. Apalagi kita sebagai umat-Nya yang telah diselamatkan. Patutlah kita memuji Tuhan karena Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam doa. Kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan semua kuserah atas kita. Aku serah, aku serah pada Tuhan Juru Selamat. Aku serah. Bapa kami dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap berkat dan juga anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah mengaruniakan kepada kami kehidupan kekal. Kami bersyukur
Engkau senantiasa setia kepada kami. Engkau senantiasa baik dalam kehidupan kami. Nyata, terbukti setiap hari kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami datang kepadamu dalam ibadah pada saat ini Tuhan. Kami mohon kepadamu, muliakanlah nama-Mu lewat kehadiran kami dan lewat kami beribadah memuji muliakan nama-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Engkau kuduskan kehidupan kami, layakan kami ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, nyatakan berkat-Mu yang memenuhi kehidupan kami lewat ibadah ini. Beri berkat baru kepada kami Tuhan dalam ibadah ini. Melalui firman Tuhan yang adalah roti sorgawi yang mana kami akan menikmati lagi berkat ilahi ini. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi jiwa kami yang membuat kami akan terus bertumbuh, akan terus dikuatkan. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Bapa kami dalam surga, kami percaya bahwa melalui ibadah ini juga Engkau akan memberikan setiap permohonan-permohonan kami, doa-doa kami kepadamu. Kiranya Tuhan akan mengabulkan semuanya. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Kami mohon ampuni kekurangan kelemahan kami dan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali. Satu pujian. Tadi di atas gunung-gunung bersorak-sorai, pohon-pohon bertepuk tangan memuji Tuhan. Dan sekarang langit, bumi nyanyi puji Tuhan. Mari kita bersukacita. Mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian ini. Nyanyian nomor 129, ayat 1 dan ayat yang 4. Hai langit bumi nyanyilah puji nama Tuhan, dan Ia patut disembah, disanjung-sanjungkan. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadirat-Nya menyanyi pujian. Sungguhlah baik Tuhan kita selama-lamanya. Biar segala bangsa masukkan cintanya yang setia. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadirat-Nya menyanyi pujian. Bersukalah, bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadirat-Nya menyanyi pujian. Luar biasa berkat Tuhan melalui pujian ini. Mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan yang akan saya bacakan, tertulis dalam Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai 12. Kita mengikuti firman ini yang ada dalam Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang 11. Syukur dan doa. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan.
Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan, Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah Kau sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Diberkatilah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan menyaksikan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kami memberi waktu bagi kita, mungkin dari masing-masing kita bisa menyaksikan berkat-berkat Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan puji-pujian ini. Sekarang ku milik Yesus, Tuhan punya jalan, hidupku bukannya aku lagi. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Luar biasa, kita nyanyikan. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Ini sangat memberikan sukacita kepada kita bahwa satu kepastian, kita milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Puji Tuhan. Satu kor kembali kita nyanyikan, Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Jalan bersama Tuhan itu jalan yang sangat baik buat kita. Pujian berikutnya, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku.
tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup, Kristus hidup dalamku. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nyanyian nomor 180, kita akan menyanyikan ayat 1 dan ayat kedua, dan diberi kesempatan kepada kita untuk memuliakan Tuhan dengan persembahan yang telah kita persiapkan, kita persembahkan kepada Tuhan. Pujian nomor 180 dari buku nyanyian kita, akan ada hujan berkat, itulah janji Allah. Saat penuh ketegaran yang datang dari kelimpahan berkat itu yang kami minta, rintik jatuh berkeliling, berilah kelimpahannya. Akan ada hujan berkat, itulah janji Allah. Saat penuh kesegaran yang datang dari surga, limpahan berkat, itu yang kami minta. Rintik jatuh berkeliling, berilah kelimpahannya. Akan ada hujan berkat yang menggenangi ladang, gemerlap hujan yang lebat atas bukit dan padang. Limpahan berkat, itu yang kami minta. Rintik jatuh berkeliling, berilah kelimpahannya. Kita akan masuk dalam doa berkat firman Tuhan dan persembahan serta doa-doa syafaat kita. Kembali kita menyanyikan kornya dari nyanyian nomor 180 ini, kelimpahan berkat, itu yang kami minta. Setelah itu kita satu dalam doa. Limpahan berkat, itu yang kami minta. Rintik jatuh berkeliling, berilah kelimpahannya. Bapa kami dalam surga, Engkaulah yang layak diagungkan, ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena dengan Engkau kami merasa tenang, bahagia, dan bersukacita. Engkau telah memiliki kehidupan kami, dan Engkau adalah milik yang sangat berharga dalam kehidupan kami. Engkau milik kami yang begitu berarti dalam kehidupan kami ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu setia dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan,
Berkati hamba-Mu yang memberitakannya, dan berkati kami yang mendengar. Biarlah dengan firman-Mu ini kami memperoleh kembali kekuatan baru, yang membuat kami memperoleh keberanian untuk melangkah bersama dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Kami juga telah membawa kepadamu Tuhan, menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan. Kami mohon kepadamu, kuduskan, layakan, dan terimalah persembahan ini. Kiranya Tuhan, Engkau dimuliakan lewat persembahan kami. Karena kami memberi, karena Engkau telah lebih dahulu memberi kepada kami. Kami mohon kepadamu Bapa dalam surga, curahkan berkat-Mu kepada kami. Melalui usaha pekerjaan kami, Engkau terus datangkan kelimpahan berkat. Engkau buka tikap sorga, curahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Buat berhasil segala pekerjaan kami. Jika kami sedang mengalami tantangan di tengah usaha kami, tantangan dalam pekerjaan kami, Tuhan berikan kepada kami jalan keluar. Tuhan Engkau memberi kepada kami kemampuan untuk melewati setiap tantangan dalam usaha-usaha maupun juga pekerjaan. Juga dalam studi atau pendidikan, Engkau juga memberkati bagi setiap jemaat. Beri semua berhasil. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Juga berdoa untuk memohon kepadamu, kiranya kuasa-Mu menghentikan wabah virus corona yang sekarang ini melanda negeri kami, melanda tempat kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, hentikan wabah ini. Engkau menghancurkan virus dengan kuasa darah Kristus. Biarlah Engkau mengadakan pemulihan bagi negeri kami, bagi kota, bagi tempat-tempat kami tinggal. Sehingga dengan pemulihan daripada Tuhan, umat-Mu boleh beribadah kembali, boleh dipulihkan dari setiap kondisi yang membawa kebahagiaan bagi setiap kami. Bapa kami dalam surga, kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah juga mereka yang sedang mengalami penyakit oleh karena virus ini. Mereka sedang dirawat, yang sedang diisolasi di rumah sakit, Tuhan Engkau kiranya akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami ingat dalam doa bagi para kadet dan juga beberapa opsi Ripusdiklat, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang menangani mereka yang sakit, dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua tenaga-tenaga medis yang lain. Tuhan Engkau membentengi mereka dan memampukan mereka, serta melindungi mereka, dan buat berhasil segala yang mereka kerjakan untuk menolong para pasien yang ada. Berkati pemerintah kami, berkati negara kami. Ya Tuhan, Engkau melihat bagaimana beban pemerintahan di dalam menangani virus ini, dan juga biaya yang tidak sedikit. Maka kami mohon kepadamu Tuhan, hentikanlah wabah virus ini atas negeri kami, bahkan atas dunia ini. Engkau lenyapkan virus corona ini. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, memohon kepadamu, tolonglah setiap kami masyarakat mengikuti himbauan protokol kesehatan dengan kesadaran, berikan kepada kami, agar apa yang diharapkan dari protokol ini dapat berhasil. Kami juga bawa kepadamu Tuhan, bagi sekolah di tempat ini, Tuhan kiranya Engkau membesarkan sekolah ini dengan kuasa-Mu saja. Dengan cara-Mu Tuhan, Kau besarkan sekolah ini, Kau berkati. Juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat, secara khusus keluarga jemaat, yaitu Bapak Martin, juga Ibu Ani, damai dan juga sukacita, serta berdoa bagi Bapak Indro Cahyono, Ibu Sri, juga Jona. Kami juga berdoa bagi Bapak Abraham, Ibu Risa, juga putri mereka Holly, dan juga kami berdoa bagi Ibu Tin. Kami mohon kepadamu Tuhan, biar secara khusus Engkau memberkati kehidupan mereka. Bila Engkau melihat apa yang mereka sedang
bawa dalam doa-doa mereka kepada Tuhan dan memberi apa yang mereka harapkan daripada Tuhan. Bilang Engkau memuliakan nama-Mu lewat kehidupan mereka. Kami mohon kepada-Mu pada dalam surga, Engkau juga memberkati rumah tangga dan juga pekerjaan usaha. Bahkan anak-anak mereka berkat dalam studi juga dalam pertumbuhan. Nyatakan kuasa kemurahan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk mengucap syukur buat ulang tahun beberapa jemaat. Ulang tahun untuk anak Evans, Januri, saudari Jane, Oktavin, Warani, Bapak Sony, Tulende, saudari Rati, Tante Ripka, Tumanduk, saudara Uco atau Samuel Jaya, saudari Gracia, Hermin, juga saudara Daniel Depohente. Kami mohon kepadamu Tuhan, terimalah doa syukur kami. Terima kasih oleh karena dengan kuasa dan kemurahan-Mu lah, maka setiap anak-anak Tuhan ini boleh melewati 1 tahun. Kami percaya itu semua bukti bahwa Engkau baik, setia dan Engkau murah hati. Biarlah Engkau dimuliakan lewat kehidupan mereka. Karuniakan berkat kesehatan, kekuatan dan juga umur panjang kepada mereka. Dan jadikanlah mereka berkat dimanapun mereka berada. Dan berikan kekuatan baru, berkat-berkat baru setiap hari di dalam hari-hari ke depan yang akan mereka masuki ini kembali bersama dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa saudara juga menikmati ibadah ini dengan puji-pujian yang sudah memberikan suatu kekuatan bagi jiwa kita untuk terus bersama-sama dengan Tuhan, untuk terus berjalan dengan Tuhan. Saudaraku, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang sudah dibacakan kepada kita dari Mazmur pasal 40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Lalu saya memberikan judul renungan kita pada pagi hari ini, berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan di masa saat ini, berjalan dengan Tuhan dalam masa new normal, tentu jika kita berjalan dengan Tuhan, maka kita tetap kuat. Saudaraku, perjalanan kehidupan mengarungi gelombang yang berguling naik turun, senantiasa berubah dan seringkali berada di luar batas kemampuan kita. Jalan yang harus kita tempuh tidaklah selalu mulus, konstan, dan juga stabil. Ada kalanya langkah-langkah kita berjejak di atas bukit batu yang kokoh. Namun ada kalanya terperosok dalam rawa yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Realita kehidupan yang tidak stabil berubah dan bergerak di antara keyakinan dan kecemasan. Dan itulah yang kita hadapi saat ini. Dalam kondisi saat ini kita menyadari, jika kita menyadari bahwa yang empunya hidup, yang menentukan jalan hidup adalah Sang Pencipta, Allah kita, maka harusnya pandangan dan cara melihat situasi yang dihadapi adalah bahwa Tuhan tidak pernah berubah dalam memelihara kehidupan kita. Jika kita menyadari bahwa yang empunya hidup ini dan yang menentukan jalan hidup ini adalah Allah kita, Sang Pencipta itu, maka harusnya pandangan dan cara melihat situasi yang dihadapi adalah bahwa Tuhan tidak pernah berubah dalam memelihara hidup kita. Saudaraku, di masa new normal kita diberikan kelonggaran untuk beraktivitas. Sekarang tidak ada lagi hal-hal yang dibatasi sekarang ini. Semua sudah bisa beraktivitas.
Ya, tinggal barangkali sekolah atau ibadah-ibadah. Namun jangan kita lalaikan atau jangan lalaikan mematuhi aturan pemerintah yang dianjurkan selalu kepada kita. Jangan kita karena di masa new normal ini kita tidak lagi memakai masker, cuci tangan, atau mengatur jarak jika kita berhadapan dengan orang di sekitar kita. Mungkin kita menganggap itu biasa-biasa saja. Namun sangat berdampak dalam kesehatan kita. Kepatuhan kita dalam aturan yang ditetapkan Tuhan pun jika kita melakukannya, maka dampaknya menjadi kebaikan bagi kita. Hal-hal yang kita patuhi dengan baik itu berdampak dalam kehidupan kita, menjadi kebaikan bagi kita. Kita tidak cepat kecewa dalam berbagai perubahan yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Justru semakin kuat dan mengerti segala keadaan yang terjadi. Ketika kita patuh dengan hal-hal apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, maka kita tidak akan cepat kecewa dalam berbagai perubahan yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Tapi kita justru kuat dan mengerti segala yang terjadi. Saudaraku, dalam perjalanan hidup Daud, dalam pembacaan kita tadi, Daud menuangkan peristiwa dan keadaan yang ia alami. Daud menuangkan segala keadaan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Banyak peristiwa dan pergumulannya yang ia hadapi. Ia menuliskan dalam pembacaan kita tadi di dalam Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang 2. Namun ia mengubah segala pergumulan itu yang dihadapi, ia mengubah dengan nyanyian syukur dan sukacita. Ia mengubah menjadi nyanyian syukur dan sukacita. Karena saat dia menghadapi kesulitan itu, Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Demikian juga kehidupan kita saat ini. Saat ini kita sedang menghadapi hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita. Tetapi saudara tahu, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Mari kita belajar bagaimana Daud menghadapi realita hidup bersama dengan Tuhan. Yang pertama saudaraku, keyakinannya yang kokoh. Keyakinan yang kokoh. Di ayat yang ke-6 tadi dalam pembacaan kita, dikatakan banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Sekali lagi saya bacakan. Banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Di sini kita melihat bahwa Daud tidak berkeluh kesah dengan penderitaan yang ia alami. Daud mengerti bahwa apapun yang ia alami ada maksud Tuhan. Sekarang apa yang kita alami saat ini, kita tidak tahu apa maksud Tuhan dalam segala peristiwa yang terjadi. Daud mengerti bahwa apapun yang ia alami ada maksud Tuhan. Daud merasa bahwa perjalanan hidup yang selalu berubah-ubah, ada saatnya semua baik-baik saja. Tapi di suatu saat berubah menjadi tantangan dan juga kesulitan. Tidak selamanya baik-baik saja. Bisa saja berubah akan menjadi kesulitan dan menjadi tantangan bagi kita. Namun walau seperti itu yang dihadapi, keyakinan kepada Tuhan tidak berubah. Walaupun Daud menghadapi berbagai tantangan hidup ini,
keyakinannya tidak berubah. Keyakinannya kepada Tuhan tidak berubah. Ia mengatakan, banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan. Perbuatanmu yang ajaib. Daud tidak hanya meyakini kemahakuasaan Tuhan jika dalam keadaan baik-baik saja, berjalan baik, semua yang terbaik. Tetapi juga Daud mengakui kemahakuasaan Tuhan ketika ia mengalami cobaan, tekanan, dan penderitaan. Ia mengatakan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku, minta tolong. Ayat yang pertama tadi. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku, minta tolong. Inilah keyakinan Daud bahwa dalam hal apapun yang ia hadapi, ketika ia minta tolong kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan memberikan apa yang menjadi permohonannya. Ayat yang kedua mengatakan, ayat yang ke-12 mengatakan, Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripada aku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Ini merupakan doa Daud kepada Tuhan. Engkau Tuhan, jangan menahan rahmat-Mu daripada aku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Ayat yang ke-12 dalam pembacaan kita tadi. Puji Tuhan saudaraku, sampai hari ini Tuhan menjaga kita. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan pelihara kita selalu dalam berbagai aktivitas kehidupan kita. Tuhan menjaga kita tidak hanya hari ini, tidak hanya kemarin, saudaraku, tetapi dikatakan sampai selamanya, seterusnya sampai selamanya. Sebab janji Tuhan kepada saudara dan saya yang menyertai kita sampai selamanya. Dan janji ini dipegang saudara. Harus diyakini dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bahwa Ia menyertai kita sampai selamanya. Saudaraku, pelajaran hidup yang kita peroleh dari kehidupan Daud adalah keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan yang terus kita bangun dalam kehidupan ini. Kita terus bangun dalam kehidupan ini. Perbuatan Tuhan terlalu besar jumlahnya untuk dihitung, saudara. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa perbuatan Tuhan terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Luar biasa, siapa yang mampu menghitung akan perbuatan Tuhan, akan pekerjaan Tuhan, akan berkat-berkat Tuhan yang kita alami dalam kehidupan ini. Maka marilah kita beritakan hal ini kepada orang-orang sekitar kita, saudaraku. Perbuatan Tuhan yang begitu besar itu, agar orang lain juga mengerti. Dan ini merupakan gaya hidup kita sebagai milik Tuhan. Untuk memberitakan perbuatan Allah itu yang begitu ajaib melalui kehidupan kita setiap hari. Itu yang pertama saudaraku. Untuk kita teladani dari kehidupan Daud bersama dengan Tuhan. Yang pertama, keyakinan yang kokoh. Demikian juga kita saudaraku harus membangun keyakinan yang kokoh untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, hasrat kepada Tuhan untuk bertumbuh dan kuat. Hasrat kepada Tuhan untuk bertumbuh dan kuat. Ayat yang kedua dalam pembacaan kita tadi, saudaraku. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Hasrat Daud kepada Tuhan untuk bertumbuh dan kuat. Tidak tergeser sedikit pun keyakinannya kepada Tuhan, saudara. Tidak tergeser sedikit pun keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Kendati diperhadapkan dengan masalah dan penderitaan. Masa yang kita hadapi saat ini
sepertinya masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran. Bagaimana dengan pendidikan anak-anak? Bagaimana dengan pekerjaan yang masih dirumahkan sampai hari ini? Bagaimana dengan ibadah kita yang belum diizinkan oleh kota kita karena masih zona merah? Bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan setiap hari? Saya rasa di antara kita tidak ada melalui hari itu tanpa makan. Dan kita melihat bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita. Kalau hari kemarin kita bisa lalui, hari ini juga kita bisa lalui jika kita bersama dengan Tuhan. Besok dan seterusnya. Maka jangan pernah kita khawatir akan segala kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Terpujilah Tuhan. Pemeliharaan dan berkat-Nya selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan tetap pelihara hidup kita. Itu sebabnya Raja Daud selalu menumbuhkan hasratnya kepada Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Daud mengatakan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku. Sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Raja Daud mengatakan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku. Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saya rasa hal itu juga menjadi teladan dalam hidup kita untuk kita nanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka ketika selalu menantikan Tuhan dalam hidup kita, maka Allah bertindak. Dan ketika Tuhan yang bertindak dalam hidup kita, maka damai sejahtera memenuhi kehidupan kita. Akhirnya saudaraku, dari teladan hidup yang kita pelajari hari ini, dari teladan hidup Daud yang kita pelajari hari ini, bahwa dalam kondisi apapun yang kita hadapi, harus tetap kokoh keyakinan kita kepada Tuhan. Dan hasrat kepada Tuhan yang terus bertumbuh dan kuat. Kita tidak pernah mengetahui bagaimana apa yang terjadi hari esok. Tapi kita tahu pasti bahwa Tuhan memberikan kasih setianya kepada kita selalu. Kita harus percayai itu. Baik dalam susah maupun dalam senang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kehidupan kita. Ketika kita renungkan dan lakukan dalam kehidupan. Saya memberikan kesempatan bagi kita untuk berdoa. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bawa keluarga kita kepada Tuhan. Mari kita bawa pekerjaan, rencana kita, masalah pendidikan, dan hal-hal yang merupakan masalah dalam kehidupan ini. Mari kita bawa kepada Tuhan. Seperti Daud. Ia mengatakan, aku berteriak kepada Tuhan, lalu Ia mendengarkan aku. Yakin Tuhan akan mendengarkan kita ketika kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu nyanyian nomor 230 dalam buku nyanyian kita. Kuserahkan pada Yesus tubuh, hati, dan jiwa. Kuserahkan pada Yesus tubuh, hati, dan jiwa. Ku mau cinta dan berbakti tiap hari baginya. Semua ku serah, semua ku serah pada
ayat yang ketiga. Ku menyerah pada Yesus. Ku menyerah pada Yesus. Ku menjadi miliknya. Agar Roh Kudus pimpin hidupku senantiasa. Semua ku serah, semua ku serah pada Tuhan Juru Selamat. Semua ku serah. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur untuk ibadah yang kami ikutin bersama, dan ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Kiranya kebenaran firman-Mu ini akan mendapat tempat di dalam hati kami yang baik, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari untuk selalu kokoh keyakinan kami kepada Tuhan, dan untuk selalu bertumbuh hasrat kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan berbagai masalah yang kami hadapi. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Memberikan segala apa yang menjadi pergumulan harapan kami di dalam kehidupan ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami. Tuhan memberkati pendidikan setiap anak-anak kami. Tuhan memberkati pekerjaan, dan Engkau selalu mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami. Kami berdoa kiranya doa-doa yang dinaikkan jemaat-jemaat Tuhan kepadamu, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak. Juga ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah menahan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan itulah yang kami syukuri. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya rahmat-Mu selalu memenuhi kehidupan kami semua yang datang kepadamu secara khusus untuk berdoa. Dan kami sangat percaya doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur karena Engkau memampukan hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman ini. Dan kiranya terus Engkau menuntun hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan warta. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan pelayanan firman Tuhan, dan doa-doa kita, kita semua yakin Tuhan mendengar dan mengabulkan. Kami menyampaikan warta korup kita pada hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2020. Pertama, kami menyampaikan atas nama semua warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada beberapa jemaat. Selamat ulang tahun kepada anak Evans Januri. Selamat ulang tahun kepada Saudari Jen Warani. Selamat ulang tahun juga kepada Bapak Sony Tulende. Selamat ulang tahun kepada Saudari Rati Yuliana. Selamat ulang tahun kepada Tante Ripka Tumanduk. Juga selamat ulang tahun kepada Ucok atau Samuel Jaya Painga. Selamat ulang tahun kepada Gracia Hermin. Dan selamat ulang tahun kepada Saudara Daniel Depo Hente. Kita turut berbahagia oleh karena berkat Tuhan kepada saudara-saudara yang berulang tahun ini.
Kita percaya Tuhan memberi berkat kekuatan kesehatan, keberhasilan, dan juga berkat umur panjang. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, kedua kami sampaikan kegiatan Korops sepanjang minggu ini. Hari Senin tidak ada kegiatan di Korops, Selasa dan Rabu belum ada kegiatan. Kamis kegiatan di Korops yaitu ibadah PKW itu dilaksanakan di Korops pada jam 17 WITA atau jam 5 sore. Hari Jumat kebaktian KPS di Korops pada jam 7 malam. Hari Sabtu persiapan untuk ibadah di tempat ini. Kemudian hari Minggu ibadah kesucian masih dari rumah masing-masing, ibadah dari rumah masing-masing jam 9. Yang berikut ibadah PKP mulai bulan Agustus. Jadi tanggal 3 Agustus yaitu hari Senin minggu yang akan datang, bukan Senin besok tapi minggu, 1 minggu lagi. Kami akan adakan ibadah PKP di Korops pada jam 7 malam. Kami ingatkan bahwa setiap jemaat yang datang beribadah wajib mengikuti protokol kesehatan di Korops, yaitu masker, dan kalau lebih baik lagi masker dengan menggunakan seal face supaya lebih aman. Kemudian cuci tangan, jadi wajib cuci tangan, ada sudah dipersiapkan oleh tim protokol. Kemudian pengukuran suhu itu wajib. Jadi kalau suhu badan sudah kurang sehat, maka disediakan tempat untuk istirahat. Ada tempat untuk istirahat untuk proses selanjutnya. Tapi kita berharap kita sendiri akan tahu bahwa suhu tubuh kita dalam keadaan sehat. Kemudian harus juga hand sanitizer, itu menggunakan hand sanitizer sudah disiapkan, jadi di pintu sudah disediakan. Kemudian social distancing atau jaga jarak. Jadi semua bangku kursi itu maksud saya kursi sudah disiapkan dengan jarak kurang lebih 2 meter, sehingga diharapkan jarak itu jauh. Ibadah diusahakan 1 jam, lebih baik tidak sampai 1 jam, kurang 1 jam, atau kalau lewat sedikit, tapi usahakan 1 jam ibadah, dan tidak berlama-lama di tempat supaya kita bisa cepat kembali dan kita bisa bersama dengan keluarga. Semua hal ini wajib dilaksanakan dalam semua kegiatan yang berlangsung di Korops. Saya kira itu yang kami sampaikan melalui kesempatan ini. Doakan supaya gugus percepatan penanganan COVID dari pemerintah setempat kita bisa secepatnya memberikan kelayakan untuk kita bisa beribadah, sehingga hari Minggunya kita bisa juga beribadah. Nah, kita terus berupaya untuk itu bersama dengan tim gugus untuk Korops kita akan terus berupaya untuk hal ini. Kita berharap itu bisa terlaksana. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita menyanyikan pujian sebelum doa berkat dan doa penutup akan disampaikan oleh hamba Dia, Mayor Nyonya Kaciat Hondro. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 346, lagu nomor 346. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Mari kita berdiri semua dan kita memuji Tuhan dengan lagu ini, ayat 1 dan ayat yang kedua. Sekali lagi setelah itu Mayor Nyonya Kaciat Hondro akan memberkati kita dengan doa berkat dan sekaligus mengakhiri ibadah ini. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh, selamat dari tiap seteru, naungan yang
Mari saudaraku kita akhiri ibadah kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kami beribadah kepadamu, ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni kami. Mau serahkan hidup kami kepada Tuhan sepanjang hari-hari yang kami jalani ke depan. Tuhan menaungi kehidupan kami, lindungi kami, dan memberkati segala apapun aktivitas kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, Engkau jaga iman kami agar tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan-Mu. Kami puji Engkau senantiasa. Berkatilah keluarga kami, berkatilah keluarga kami yang tidak bersama dengan kami, biarlah mereka selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Perjalanan-perjalanan kami, jemaat-jemaat Tuhan, sepanjang hari-hari yang kami lalui ke depan, Tuhan lindungi dan jaga kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang malam. Siang malam selamanya Tuhan tangan saya padanya saya percaya Tuhan pegang tangan saya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.